Baru-baru ini, TNI menerjunkan pasukan setan dari divisi Siliwangi ke Papua, yang salah satu tujuannya adalah untuk melakukan penumpasan pada teroris OPM. Dalam catatan sejarah, pasukan setan sudah tidak diragukan lagi kiprahnya. Pasukan setan mulanya dibentuk di wilayah Cirebon. Adapun pemimpin pertamanya adalah tentara tampan asal Indramayu yang dikenal licik dan mematikan. Pasukan setan mulanya adalah kompi dari divisi Siliwangi Angkatan Darat yang dibentuk pada 20 Agustus 1947. Kompi ini dibentuk atas respon beberapa tentara Jawa Barat yang muak terhadap agresi militer Belanda. 3 bulan selepas dibentuk, tepatnya pada pertengahan bulan November 1947, pasukan setan menunjukkan taringnya. Sebab sebanyak 40 prajurit Belanda yang sedang melakukan agresi militernya di wilayah Cirebon terbunuh. 40 prajurit Belanda tersebut disergap pasukan setan ketika melewati jembatan Bangkir Indramayu. Terbunuhnya 40 prajurit Belanda oleh pasukan setan adalah prestasi yang sangat besar, sebab sebelumnya dalam perang mempertahankan kemerdekaan dari gempuran agresi militer Belanda, pihak TNI biasanya yang mengalami kekalahan dan kerugian. Hal tersebut dikarenakan pasukan Belanda lebih canggih persenjataannya. Terbunuhnya 40 prajurit Belanda juga membuat geram pihak penjajah, sehingga Belanda mengeluarkan perintah untuk memburu pasukan setan dan berani membayar mahal kepada siapa saja yang berhasil menangkap komandannya, hidup atau mati. Adapun komandan pasukan setan yang diburu itu adalah M.A. Sentot, tentara asal Indramayu. Pasukan setan dibentuk oleh M.A. Sentot dengan tujuan bermain licik dalam berperang melawan Belanda. Pasukan ini jika siang hari tidak tampak seperti tentara. Mereka berpenampilan selayaknya rakyat biasa. Apabila melakukan operasi pembunuhan maupun penyergapan dilakukan dengan sangat cepat dan rahasia, sehingga pihak musuh tidak menyadarinya. Apabila musuh mengejar, pasukan setan melarikan diri dan menghilang. Dan apabila pasukan musuh lengah, pasukan setan menyergapnya. Sebab inilah pasukan ini dinamakan pasukan setan. Datang seperti badai dan menghilang seperti setan. Pasukan setan bentukan M.A. Sentot dalam menghadapi agresi militer satu Belanda terbilang efektif, karena pasukan tersebut mampu mengganggu dan mengacaukan pasukan inti Belanda. Selain itu, dengan terbentuknya pasukan setan, wibawa TNI, khususnya dari divisi Siliwangi, menjadi lebih baik. Selain pernah terjun dalam pertempuran melawan Belanda, pasukan setan juga pernah bertempur menghadapi pemberontak DII TII di Jawa Barat. Dalam menjalankan pemberontakannya dilakukan dengan cara-cara teror, seperti membunuh para pejabat desa yang pro-republik, menculik tokoh-tokoh yang dianggap mata-mata republik,
dan bahkan melakukan perampokan untuk keperluan pemberontakan. Teror DII dihadapi pasukan setan dengan cara balas meneror, sehingga pada akhirnya banyak anggota DII yang mati diculik dan disergap oleh tentara setan, sehingga mental para pemberontak DII-TI menjadi ciut. Kesuksesan pasukan setan dalam mempercundangi pasukan Belanda, baik dalam agresi militer 1 maupun 2, serta kesuksesan pasukan setan dalam meneror balik pemberontak DII, membuat pasukan ini mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Maka tidak mengherankan pasukan setan yang tugas intinya melakukan teror terhadap musuh ini dipertahankan keberadaannya hingga sekarang. Istilah pasukan setan kini masih digunakan dalam salah satu kompi di tubuh TNI, khususnya TNI Angkatan Darat Divisi Siliwangi yang bermarkas di Jawa Barat. Namanya menjadi viral selepas terjun untuk menghadapi teroris OPM yang sering melakukan teror di Papua. Teror teroris OPM memang sudah keterlaluan. Selain banyak membunuh TNI Polri melalui berbagai penyergapan yang mereka lakukan, teroris OPM juga tidak segan-segan membunuh orang-orang tidak berdosa seperti tukang ojek, pekerja jalan raya, guru, dan bahkan membunuh anak-anak. Diterjunkannya pasukan setan untuk menghadapi OPM ini adalah upaya pemerintah yang sangat pas untuk menghadapi teroris OPM, karena gerombolan teroris yang suka melakukan teror tersebut harus dihadapi pasukan TNI yang ahli dalam peneroran pula. Dan pasukan teror yang dipilih tersebut adalah pasukan setan, pasukan yang dahulu didirikan di wilayah Cirebon oleh tentara kelahiran Indramayu.